pemirsa, sejak kuartal 2 2024, pendaftar program Kartu Prakerja meningkat mencapai sekitar 1 juta orang pada setiap gelombang pendaftaran. Peningkatan pendaftar program Kartu Prakerja terjadi bersamaan dengan maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK, saat prakerja telah menyiapkan sejumlah program pelatihan yang bisa diakses korban PHK atau masyarakat umum. Pendaftar program Kartu Prakerja di periode April hingga Juni 2024 meningkat cukup drastis. Jika sebelumnya jumlah pendaftar peserta Kartu Prakerja hanya berkisar ratusan ribu orang saja, dan pada kuartal kedua 2024 jumlahnya mencapai sekitar 1 juta orang per gelombang pendaftaran. Padahal kuota penerimaan program setiap gelombang pendaftaran hanya sekitar 100 hingga 200 ribu peserta. Peningkatan pendaftaran program Kartu Prakerja seiring terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK sejak awal tahun 2024. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan, selama periode Januari hingga Juni 2024, sekitar 32.000 pekerja di PHK. Jumlah ini meningkat hingga 21,4% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Media di Jakarta, Head Komunikasi PMU Kartu Prakerja Lydia Kusnadi menyatakan, korban PHK yang belum pernah menjadi peserta prakerja bisa mengikuti program ini. Melalui program Kartu Prakerja, korban PHK bisa melakukan peningkatan keterampilan lewat berbagai pelatihan. Tak hanya korban PHK, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja juga menggelar sejumlah program yang bisa diikuti masyarakat umum, seperti Indonesia Skill Weeks. Pemilik akun prakerja dapat mengikuti Indonesia Skill Week secara gratis. Jadi untuk 2024 ini dari prakerja sendiri kami melihat ada tren peningkatan dari sisi pendaftar maupun kunjungan ke platform prakerja itu mulai di kuartal 2. Jadi kita melihat ada lebih banyak masyarakat nih yang ingin mengetahui lebih banyak soal program prakerja itu apa, plus mengikuti program-program yang ada di prakerja. Dengan adanya kenyataan bahwa skilling dan reskilling juga upskilling itu penting, kami merasa bahwa skilling, reskilling, dan upskilling ini menjadi kunci yang sangat penting di masa saat ini ya. Terlepas dari adanya badai PHK, kami melihat tantangan yang dimiliki oleh tenaga kerja sekarang juga semakin beragam. Nah, dengan adanya lebih banyak skill yang dimiliki, harapannya kita semua bisa memilih apakah misalnya mau lanjut kerja di industri yang kita miliki sekarang atau mau pivot gitu. Sejak dimulai pada tahun 2020, program Kartu Prakerja telah diikuti sekitar 18,8 juta peserta. Berbeda dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2024, program Kartu Prakerja menerapkan skema baru. Pelatihan peserta kini tak hanya dilakukan secara daring atau online, namun luring atau secara offline. Jadi berbicara mengenai Kartu Prakerja ini, itu bisa yang mendaftar itu bisa mulai dari umur 18 tahun. Betul. Kemudian bukan cuma fresh graduated aja, tapi para pekerja, buruh, semuanya tuh bisa ikut di situ. Dan tahu nggak sih, ternyata kalau mendaftar Kartu Prakerja dan lolos itu dapat dana intensif loh, sebesar 3.500.000 sekian gitu. Oke. Itu sebenarnya bagus ya untuk kedepannya juga, karena kan lebih ada kegiatan yang positif pertama. Betul. Yang kedua juga lebih mengasah keahlian-keahlian yang lainnya yang mungkin selama ini kita belum bisa mendapatkan hal itu di tempat kita mengenyam pendidikan, di lingkungan kita, atau seperti apa. Nambahin skill lah ya, sebenarnya kita harusnya bisa juga ya, banyak waktu luang kan? Gimana kalau abis ini kita daftar bersama-sama gitu kan, siapa tahu diterima ya kan, terus kita bisa mengupgrade skill kita juga, karena kan semakin diperbaiki terus nih, dari yang tadinya dibilang banyak yang daring, sekarang sudah banyak juga kelas-kelas yang luring gitu loh ya. Luring ya, bukan lurik Lurik itu bajuk ya. Kain baju nantinya ya.